Risma hancur dan menangis di atas panggung, sedangkan orang tua dan Tumante Monia marah. Namaku Risma Putriwati, lahir di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, bernama Desa Tanjung Laut. Desa kami terletak di ujung Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dekat dengan garis pantai utara. Tempat angin bertiup kencang, membawa aroma garam dan tanah basah. Rumahku tidak besar, hanya sebuah bangunan sederhana dari kayu jati tua yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Atapnya dari genteng merah yang beberapa bagian sudah retak, dan lantainya masih berupa semen kasar yang seringkali basah. Jika hujan turun semalaman, aku tumbuh besar di tengah keluarga biasa, tapi penuh cinta. Ayahku, Pak Somad, dulu seorang buruh tani yang bekerja di sawah milik tetangga. Ia meninggal ketika aku masih duduk di bangku SMP, karena sakit jantung yang tak sempat tertangani. Sejak saat itu, ibuku, Ibu Wati, menjadi tulang punggung keluarga. Ia menjaga sawah kecil peninggalan nenekku, dan juga sesekali bekerja sebagai buruh panen padi atau membatik untuk tambahan penghasilan. Kami hidup sederhana, makan nasi putih dengan ikan asin dan sayur tumis. Daun singkong adalah menu harian yang sering mewarnai meja makan kami. Meski begitu, aku tidak pernah merasa kurang. Aku selalu bersyukur bisa memiliki ibu yang sangat kuat, sabar, dan penuh keyakinan bahwa suatu hari aku akan keluar dari lingkaran kemiskinan lewat pendidikan. Sejak kecil, aku memang senang belajar. Buku pelajaran adalah barang langka di rumah kami, tapi aku selalu mencari cara untuk mendapatkannya. Aku sering bolak-balik ke perpustakaan sekolah dasar, bahkan sampai mengambil pekerjaan tambahan sebagai pembantu rumah tangga di rumah kepala desa agar bisa membaca buku-buku koleksi anak-anaknya. Ibu Wati menyadari betapa besar hasratku untuk belajar, dan meskipun ia hanya tamatan SD, ia tidak pernah menahan langkahku. Kalau kamu mau kuliah, ya kuliah. Ibu rela apa saja, katanya suatu malam saat kami sedang menanak nasi di tungku kayu. Suaranya rendah tapi penuh keyakinan. Aku menatap matanya yang sayu karena lelah, tapi sorot matanya tajam seolah-olah ia melihat masa depanku lebih jelas daripada diriku sendiri. Saat itu, aku baru duduk di kelas 2 SMA, tapi kata-kata ibuku malam itu ternyata mengubah hidupku. Aku bertekad, aku harus bisa masuk universitas ternama. Aku tidak ingin ibuku lagi-lagi harus membanting tulang demi biaya sekolahku. Aku ingin membuatnya bangga, aku ingin ia bisa tersenyum dengan tenang, tanpa rasa khawatir. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku sudah siap dengan sepeda tuaku. Jalanan desa belum diaspal, banyak lubang dan batu kerikil. Kadang-kadang ban sepedaku pecah, tapi aku tetap bersepeda. Sekolahku cukup jauh, sekitar 5 km dari rumah. Tapi aku tidak pernah telat, bahkan ketika musim hujan, sepatuku basah kuyup, aku tetap datang tepat waktu. Guru-guruku bilang aku punya potensi besar. Nilai-nilai ujianku selalu tinggi, bahkan kadang-kadang menembus nilai siswa-siswa dari sekolah kota. Tapi aku sadar, nilai tinggi saja tidak cukup. Untuk bisa kuliah, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan aku tahu, meskipun ibuku berkata, rela apa saja, aku tidak ingin membebani hatinya dengan kesulitan finansial. Maka, aku mulai mencari informasi tentang beasiswa. Aku rajin mengikuti lomba-lomba, baik akademik maupun non-akademik. Aku ikut Olimpiade Sains, lomba pidato, lomba menulis esai. Semua aku ikuti. Setiap juara yang aku dapatkan adalah tiket menuju mimpi yang lebih besar. Dan akhirnya, impian itu benar-benar nyata. Ketika surat penerimaan dari Universitas Jaya datang, aku hampir tidak percaya. Aku menangis, ibu juga menangis. Surat itu menyebutkan bahwa aku diterima melalui jalur beasiswa prestasi nasional. Biaya kuliahku akan ditanggung sepenuhnya. Ibu nggak perlu repot-repot cari uang lagi. Aku bisa kuliah, Bu, seruku sambil memeluk ibu erat-erat. Ibu Wati tersenyum. Pipinya basah oleh air mata. Kamu hebat, Nak. Kamu hebat. Meskipun demikian, ada juga orang-orang di desa yang mencibir. Ada yang bilang, anak desa mana bisa survive di kota besar? Pasti bakal drop out. Ada juga yang sinis. Cepat atau lambat, dia pasti akan malu sama kita semua. Aku tidak peduli. Aku tahu, aku bukan hanya berjuang untuk diriku sendiri. Aku juga berjuang untuk mereka yang tidak punya kesempatan. Untuk anak-anak desa yang masih percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Perjalanan ke kota itu tidak mudah. Aku harus meninggalkan rumah, sawah, ayam yang biasa ku ternak,
dan bahkan aroma peternakan yang selalu menemani tidurku. Aku akan tinggal di kos-kosan murah, di pinggiran Jakarta, tempat segala sesuatunya terasa asing dan menegangkan. Tapi aku siap. Dengan tas punggung usang berisi beberapa pasang baju, buku catatan dan satu foto ibu di dompetku, aku berangkat menuju stasiun bus. Ibu mengantarku sampai halaman depan rumah. Ia memelukku erat, lalu memberiku sebuah kalung kecil kalung logam sederhana yang dulu pernah dipakai almarhum ayahku. Ini, sebagai penuntunmu, agar kamu selalu ingat asalmu, bisiknya. Aku mengangguk, menahan tangis. Bus berangkat. Aku melihat punggung ibuku yang semakin kecil, berdiri di bawah pohon mangga tua, sampai akhirnya hilang dari pandangan. Perjalanan panjang menuju dunia baru telah dimulai. Kota begitu berbeda. Bahkan sebelum bus berhenti sepenuhnya di terminal, aku sudah bisa merasakan perbedaan itu udara yang lebih panas dan penuh asap, suara klakson yang tidak henti-hentinya, serta kepadatan manusia yang membuatku sempat kehilangan napas. Aku turun dari bus sambil memegang erat tas punggungku. Keringat mengalir pelan di keningku. Aku melihat sekeliling dengan mata yang masih terbiasa dengan luas sawah dan langit desa. Di sini, langit seperti tertutup oleh gedung-gedung tinggi, tiang listrik, dan kabel-kabel menjuntai. Suaranya juga berbeda. Di desa, pagi selalu dimulai dengan kicau burung. Di sini, pagi dimulai dengan suara motor, mobil, dan jeritan tukang sayur lewat. "Neng mau kemana?" tanya seorang supir bajai yang mendekatiku setelah melihat aku berdiri. Bingung. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka buku catatan kecilku. Di situ tertulis alamat kos, Jalan Manggaraya, nomor 47. Ciputat, Ciputat, jawabku pelan. Sopir bajai itu tersenyum ramah. "Naik ojek aja, mungkin lebih cepat, Pak. Banyak barang." Aku menggeleng. "Cuma ini." Akhirnya aku memilih naik ojek motor. Aku duduk di belakang, memeluk tubuhku sendiri, karena angin dingin Jakarta menusuk kulit. Motor melesat cepat, menyusuri jalan-jalan yang padat dan berdebu. Aku mencoba mengamati semua hal yang kulihat papan reklame besar, toko-toko modern, dengan AC yang terasa dari luar, pengemis yang berjalan di trotoar, dan anak-anak jalanan yang menjual permen atau koran bekas. Hatiku berdesir sedih, tapi juga semakin kuat. Aku ingat kata ibu, kalau kamu bisa kuliah, pasti ada harapan untuk mereka juga. Setelah 1 jam perjalanan, ojek itu berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan pagar besi karatan. Itu adalah tempat kos milik seorang nenek tua bernama Ibu Suryani. Rumah itu tidak besar, hanya 2 lantai, dengan beberapa kamar kecil di bagian atas. Di lantai bawah, ada ruang tamu kecil dan dapur umum. "Selamat datang, Nak," sambut Ibu Suryani dengan senyum ramah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik kos, dan langsung menyerahkan kunci kamar nomor 3, kamar paling ujung di lantai 2. Kamarku kecil, hanya cukup untuk kasur tipis, lemari kayu, dan meja belajar. Jendela kecil menghadap ke jalan raya. Tapi, aku bersyukur. Ini adalah titik awal dari hidup baruku. Hari pertama kuliah tiba, aku bangun pagi-pagi sekali, mandi dengan air dingin, lalu memakai baju putih dan rok abu-abu, sesuai aturan universitas. Aku membawa buku catatan, ballpoint, dan map plastik transparan. Sebagai perlengkapan awal, aku ingin tampil sederhana, tapi rapi. Universitas Jaya terletak di bilangan Jakarta Selatan, tidak terlalu jauh dari tempat kosku. Aku naik angkot dan kemudian berganti ojek untuk sampai ke kampus. Ketika gerbang universitas terlihat, hatiku berdebar. Bangunan megah Lopanggan Louis, dan ribuan mahasiswa baru yang bergerak ke sana kemari, seperti semut. Ada yang berbaju batik lengkap dengan dasi, ada yang memakai jaket alma mater, dan ada juga yang menggunakan pakaian casual dengan sepatu branded. Mereka berbicara dengan percaya diri, sementara aku hanya bisa diam, mencoba menyesuaikan diri. Aku masuk ke aula utama untuk upacara pembukaan. Di sanalah aku bertemu teman seangkatan. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga berada. Ada yang orang tuanya dokter, pengusaha, pejabat, atau bahkan politisi. Aku mencoba menjaga jarak. Aku takut kalau mereka akan melihatku sebagai orang desa yang tidak tahu apa-apa. Tapi ternyata tidak semua seperti itu. Ada seorang teman bernama Faris. Dia berasal dari Bandung dan sangat ramah. Ia menyapaku saat kami sedang menunggu antrean. "Makan siang di acara orientasi. Kamu dari mana? Wajahmu agak beda sama kita-kita," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. "Aku dari Indramayu.
Desa. Faris mengangguk. Oh, hebat banget ya bisa masuk ke sini. Pasti susah ya, aku mengangguk pelan. Ya, tapi aku bersyukur bisa di sini. Faris menjadi salah satu teman baikku di masa-masa awal kuliah. Ayah sering membantuku menjelaskan istilah-istilah kuliah yang belum aku mengerti, seperti SKS, mata kuliah wajib, atau sistem kredit semester. Kadang-kadang, ia juga mengajakku nongkrong di warung kopi atau perpustakaan kampus. Namun, tidak semua orang ramah. Beberapa teman sekelas sering memandangku dengan tatapan aneh ketika aku berbicara dengan logat desa. Ada juga yang berkomentar sinis tentang cara aku berpakaian, atau sepatu yang kupakai sepatu murah dari pasar loak. Kayaknya dia nggak pantas dapat beasiswa deh. Bisik seorang cewek di belakangku saat kami sedang mengantri nilai sementara. Aku pura-pura tidak mendengar, meski hati sakit. Beberapa minggu berlalu, dan kuliah mulai berjalan normal. Mata kuliah pertama yang kurasakan paling sulit adalah statistik dasar. Profesor yang mengajar adalah Pak Chandra, seorang dosen senior yang punya reputasi keras dan sombong. Pak Chandra suka sekali membanding-bandingkan mahasiswa dari kota dan dari daerah. Anak Jakarta biasanya lebih cepat paham. Saya tidak bilang bodoh, tapi butuh waktu lebih lama, katanya suatu kali di kelas. Aku merasa disasar. Banyak teman tertawa, tapi aku tetap fokus mencatat. Aku tidak ingin kalah, hanya karena omongan dosen. Di tengah perkuliahan, Pak Chandra memberikan soal latihan. Kami harus mengerjakannya di depan kelas. Aku mengacungkan tangan dan maju. Ayo, silakan, katanya sambil melipat tangannya. Aku menjawab soal itu dengan tenang dan lancar. Jawaban yang benar. Tapi Pak Chandra malah tersenyum sinis. Kamu tiru dari teman ya? Atau lihat dari buku? Aku terdiam. Kelas jadi sunyi. Saya kerja sendiri, Pak. Jawabku pelan tapi tegas. Pak Chandra mengernyit. Ya, terserah kamu saja. Tapi jangan heran kalau nanti UTS kamu gagal. Aku kembali ke tempat dudukku dengan kepala tegak. Meskipun hati remuk, aku tahu, ini baru permulaan, aku harus lebih kuat. Malam itu, aku menelpon ibu. Suaraku parau karena menahan tangis. Bu, gimana kalau aku nggak bisa bertahan di sini? Ibu diam sejenak. Lalu ia berkata dengan lembut, Risma, kamu lahir dari tanah yang tandus. Tapi kamu tumbuh subur. Jangan biarkan orang lain meragukan akarmu. Aku menangis. Tapi kali ini, air mata itu menguatkanku. Besok, aku akan kembali ke kelas. Aku akan terus belajar. Aku akan tunjukkan pada dunia bahwa anak desa juga bisa berdiri setara dengan siapapun. Karena aku Risma Putriwati, dan aku tidak akan menyerah. Hari-hari di kampus terus berlalu, tapi rasanya seperti setiap hari adalah ujian bertubi-tubi. Bukan hanya soal akademik, tapi juga soal eksistensi. Apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Kelas statistik dasar dengan Pak Chandra menjadi momok yang selalu kutunggu dengan rasa takut dan penasaran. Ia memang dikenal sebagai salah satu dosen paling disiplin, tapi juga paling sombong. Katanya, ia hanya menghargai prestasi, bukan usaha. Dan baginya, mahasiswa dari luar Jakarta otomatis dianggap tertinggal. Kalau kamu nggak bisa kerja cepat, ya jangan harap bisa bertahan di dunia nyata. Katanya suatu kali, saat memberikan tugas kelompok, aku tidak pernah balik membantah. Aku hanya mencatat semua koteketania, mencoba memahami maksudnya, lalu pulang ke kos untuk belajar lebih keras lagi. Setiap malam, aku membuka buku catatan, menulis ulang materi yang belum jelas, lalu mencari video pembelajaran di YouTube untuk memperdalam pemahaman. HP-ku sudah cukup tua, sinyal sering hilang, tapi aku tetap berusaha. Faris, temanku, mulai menyadari betapa tekunnya aku. Kamu ini beda, Riz. Kamu nggak cuma belajar karena nilai, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar. Aku tersenyum kecil. Iya, aku ingin ibuku bangga. Aku juga ingin membuktikan bahwa anak desa bisa sejajar dengan mereka. Selain mata kuliah wajib, aku juga mulai aktif di beberapa organisasi kampus. Aku bergabung di unit kegiatan mahasiswa, UKM Jurnalistik karena aku suka menulis. Di sana, aku bertemu dengan banyak orang dari berbagai jurusan. Ada Maya, seorang mahasiswi ilmu komunikasi yang sangat vokal dan punya jiwa kepemimpinan tinggi. Ia sering mengajak kami diskusi tentang isu-isu sosial, pendidikan, hingga politik. Kita ini generasi muda, harusnya kita bisa menjadi agen perubahan. Katanya suatu kali saat rapat UKM. Aku tertarik. Aku mulai menulis artikel tentang kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan.
Artikel itu kemudian dimuat di koran internal kampus. Reaksi dari pembaca beragam. Ada yang mendukung, ada juga yang meremehkan. Artikel kayak gini biasa aja, nggak ada kedalaman. Komentar seorang senior di grup WUKM. Maya langsung membela. Justru itulah pentingnya tulisan ini. Dia bicara dari pengalaman nyata, bukan sekadar teori. Aku senang ada yang membela, tapi di waktu bersamaan, aku juga sadar bahwa dunia kampus ternyata tidak seindah bayangan. Ada elitisme, ada prasangka, ada sikap superior yang sulit dipatahkan. Puncaknya datang ketika kami harus presentasi kelompok di depan Pak Chandra. Kami dibagi berdasarkan nama abjad. Dan sayangnya, aku satu kelompok dengan Reno, putra seorang pengusaha properti terkenal. Reno adalah tipe mahasiswa yang percaya diri, berlebihan, dan sering merendahkan orang lain. Aku aja yang maju nanti, kamu biarin aja, katanya saat kami sedang persiapan. Aku tidak terima. Aku juga mau ikut maju. Aku kan bagian dari kelompok ini. Reno mendengus. Oke, tapi kalau nanti gagal, jangan salahkan aku. Hari presentasi tiba. Kami naik ke depan kelas. Pak Chandra duduk di kursi kayu besar, dengan laptop menyala dan ekspresi datar. Kelompok kami adalah kelompok ketiga. Reno mulai menjelaskan analisis statistik kami dengan lancar. Ia menggunakan istilah rumit, membuat grafik animasi yang kangi, dan bahkan menyertakan referensi dari jurnal internasional. Aplaus kecil terdengar dari teman-teman. Lalu giliranku. Aku menjelaskan bagian yang kurang lebih sama, tapi dengan gaya yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Aku fokus pada interpretasi data dan relevansinya dalam dunia nyata. Saat aku selesai, Pak Chandra menatapku dingin. Penjelasan kamu cukup sederhana, terlalu sederhana untuk standar universitas ini. Aku menelan ludah. Saya coba menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami, Pak. Pak Chandra tersenyum sinis, tapi mudah dipahami bukan berarti tepat. Reno, kamu lanjut. Jelaskan kenapa metode regresi ini lebih cocok digunakan. Reno meladeni dengan percaya diri. Pak Chandra mengangguk puas. Setelah kelas selesai, Reno menepuk bahunya sendiri dan berkata, "Lihat, itu cara presentasi yang benar." Aku hanya diam, hatiku sakit. Tapi aku tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Di tengah tekanan itu semua, aku masih punya tempat untuk bernapas. Teleponan dengan ibu. Setiap minggu, aku selalu menyempatkan diri meneleponnya, meskipun pulsa kadang popasan. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanya ibu lembut. "Baik, Bu. Masih bertahan," jawabku. Ibu terkekeh pelan. "Itu saja sudah hebat. Ibu bangga padamu." Aku menahan air mata. "Ibu, kadang aku merasa seperti tidak pantas ada di sini. Seperti aku selalu dianggap kurang." Ibu diam sejenak, lalu berkata, "Risma, kamu itu lahir dari tanah yang keras. Tapi lihatlah, kamu tetap tumbuh. Mereka yang hidup di tanah subur, kadang tidak tahu arti perjuangan. Jadi, jangan pernah meragukan dirimu." Aku menarik napas panjang. "Iya, Bu, aku akan terus berjuang." Beberapa minggu setelah presentasi, Universitas mengumumkan adanya kompetisi nasional statistik data yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia. Faris memberitahuku tentang ini. "Ini kesempatan emas, Riz. Kamu pasti bisa." Aku ragu, tapi aku harus bersaing dengan mahasiswa dari UI, ITB, UGM. Mereka pasti jauh lebih unggul. Faris menepuk bahuku. "Tapi kamu punya sesuatu yang mereka tidak punya, semangat yang tidak pernah mati." Aku memutuskan untuk mendaftar. Aku bekerja sendiri, mencari data, melakukan analisis, dan menulis laporan secara detail. Aku tidak tidur selama 2 hari karena terlalu fokus. Akhirnya, hasilnya dikirim. Beberapa bulan kemudian, pengumuman datang. Aku masuk dalam daftar 10 besar nasional. Aku tidak percaya. Aku menangis. Aku menelepon ibu dan membacakan pengumuman itu. Suaraku gemetar, tapi begitu bahagia. "Ibu bangga. Ibu bangga sekali," katanya sambil menangis juga. Besok pagi, aku akan hadir di seminar nasional sebagai peserta finalis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi aku yakin satu hal. Aku tidak akan pernah menyerah, karena aku Risma Putriwati. Dan aku akan tunjukkan bahwa mimpi itu bisa menjadi nyata bahkan dari atas sawah. Aku masih tidak percaya ketika melihat namaku terpampang jelas di layar besar ruang seminar nasional itu. Risma Putriwati, finalis 10 besar nasional kompetisi statistik mahasiswa Indonesia 2024.
ruangan penuh sesak. Peserta datang dari berbagai universitas ternamawi, ITB, UGM, IPB, dan tentu saja Universitas Jaya. Aku duduk di barisan belakang, memeluk map berisi laporan penelitianku yang sudah kuperiksa berulang kali sebelum dikirim. Faris duduk di sebelahku. Ia tersenyum sambil menepuk bahuku. Kamu hebat, Riz. Lihat, semua orang pasti akan tahu siapa kamu. Aku menghela napas panjang. Hatiku berdebar. Ini bukan hanya soal juara, tapi tentang membuktikan bahwa anak desa bisa bersaing di level nasional. Bahwa aku bukan hanya murid beasiswa yang kebetulan pintar, tapi seseorang yang punya kontribusi nyata lewat ilmu yang kupelajari. Sesi presentasi dimulai. Setiap peserta maju satu persatu, menjelaskan metodologi analisis data dan hasil temuan mereka. Sebagian besar menggunakan alat bantu visual canggih, software statistik mahal, dan referensi dari jurnal internasional. Aku mencoba tenang, meskipun rasanya seperti ada ribuan kupu-kupu sedang menari di perutku. Giliranku tiba. Namaku disebut oleh moderator. Selanjutnya, peserta dari Universitas Jaya, Risma Putriwati, dengan judul penelitian, Analisis Disparitas, Pendidikan di Wilayah Pedesaan melalui pendekatan regresi data sekunder. Aku berdiri, membawa laptop dan remote untuk slide presentasi. Langkahku mantap, walaupun lututku gemetar. Aku menyalakan proyektor, dan slide pertamaku muncul. Aku mulai bicara. Aku jelaskan latar belakang penelitian ini tentang bagaimana pendidikan di daerah pedesaan seringkali tertinggal karena akses informasi, infrastruktur, dan ekonomi. Aku paparkan data yang kukumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei kecil yang kulakukan sendiri di desaku. Aku juga ceritakan bagaimana aku sendiri tumbuh di lingkungan yang minim fasilitas pendidikan, tapi tetap percaya bahwa kemajuan bisa diraih jika ada usaha dan kesempatan yang adil. Dengan data ini, ujarku, saya ingin menunjukkan bahwa masalah pendidikan bukan hanya soal kurikulum atau guru, tapi juga soal struktur sosial dan ekonomi yang harus kita rombak bersama. Aku menutup presentasiku dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening sejenak. Aku lahir dari tanah pedesaan, tapi hari ini, aku berdiri di sini. Bukan karena kebetulan, tapi karena keyakinan bahwa setiap mimpi, sekecil apapun, pantas diperjuangkan. Aplaus meletus. Tidak terlalu ramai, tapi cukup untuk membuat mataku berkaca-kaca. Hasil pengumuman diumumkan 2 hari kemudian. Aku tidak menyangka saat namaku disebut sebagai salah satu 5 besar pemenang kompetisi itu. Aku mendapat penghargaan khusus untuk inovasi dalam pemanfaatan data lokal dan relevansi sosial. Universitas Jaya langsung merayakan pencapaian ini. Rektor mengundangku ke ruangannya dan memberiku apresiasi secara langsung. Kamu membanggakan, Universitas, Risma. Kami harap kamu bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain. Berita ini juga menyebar cepat di media sosial kampus. Foto-fotoku di panggung acara nasional diposting ulang oleh banyak akun organisasi mahasiswa. Beberapa media lokal bahkan menulis artikel tentang prestasiku sebagai contoh perjuangan mahasiswa. Dari latar belakang ekonomi lemah, Faris bangga. Maya juga. Bahkan, beberapa dosen yang biasanya acuh padaku mulai menyapaku ramah. Namun, ada satu orang yang tidak senang dengan semua ini. Pak Chandra. Beberapa hari setelah pengumuman, kami memiliki kelas statistik lanjutan lagi. Pak Chandra masuk dengan langkah dingin. Matanya tajam seperti biasa. Bagus sekali. Ada mahasiswa kita yang dapat juara, katanya tanpa menatapku. Sayangnya, saya belum lihat nilai UTS-nya. Mungkin dia lebih pandai presentasi daripada kerja. Piper. Mahasiswa tertawa kecil. Reno ikut tertawa. Aku diam. Aku tahu ia hanya ingin merendahkanku. Tapi kali ini, aku tidak mudah goyah. Nilai UT saya sudah keluar, Pak. Jawabku tenang. Saya dapat. Wajah Pak Chandra berubah. Tapi ia hanya mengangguk singkat dan melanjutkan pelajaran. Malam itu, aku menelepon ibu. Kompetisi nasional. Aku dibicarakan banyak orang di kampus, bahkan rektor menyambutku. Suara ibu terdengar bahagia. Subhanallah, ibu nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ibu cuma bisa bersyukur dan berdoa untukmu. Aku menangis. Tapi kali ini, air mata itu bukan dari rasa sakit, tapi dari rasa bangga. Bangga pada diriku sendiri. Bangga pada ibu. Bangga pada semua perjuangan yang telah kita lalui. Tapi meski sudah berprestasi, tekanan tidak hilang begitu saja. Malah,
Semakin banyak mata yang mengawasiku. Ada yang mengagumi, ada juga yang mencemburui. Dan Pak Chandra, ia tidak akan tinggal diam. Aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Karena aku Risma Putriwati, dan aku belum selesai menulis ceritaku. Setelah kemenanganku di kompetisi nasional, hidupku di kampus berubah tapi tidak sepenuhnya menjadi lebih baik. Aku mulai sering dikenali di kampus. Ada yang menyapaku ramah, ada yang memintaku bantuan belajar. Bahkan beberapa dosen muda menawarkan kesempatan untuk ikut proyek penelitian mereka. Namun, di balik itu semua, aku bisa merasakan tekanan baru yang perlahan menggerogoti hati dan pikiranku. Pak Chandra mulai lebih sering memperhatikanku dalam artian yang buruk. Ia seperti mencari celah untuk membuktikan bahwa aku bukanlah sehebat yang orang-orang kira. Jangan sombong hanya karena menang satu kompetisi, katanya suatu kali setelah kelas usai. Masih banyak ujian di depan. Aku hanya mengangguk, sopan, meskipun dadaku sesak. Beberapa minggu kemudian, Pak Chandra memberikan tugas kelompok lagi. Kami harus membuat analisis data, menggunakan software statistik yang cukup rumit. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, termasuk Reno dan 2 mahasiswa lain yang biasa bekerja sama dengannya. Aku merasa langsung tersisih saat melihat cara mereka berbicara seolah-olah aku cuma penonton. Aku aja yang kerjain codingnya, kata Reno ketika kami rapat pertama. Kamu nggak ngerti ini kan? Aku menarik napas panjang. Aku bisa bantu, kasih aku bagian manapun Rino Mendenggis. Nanti kalau error, siapa yang disalahin? Aku udah bilang kamu nggak bisa. Aku diam. Aku tidak ingin ribut. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku pantas berada di sini. Aku minta bagian pengumpulan data sekunder dan penulisan laporan. Mereka tapi tidak pernah banner-banner mengikut sertakanku dalam proses coding dan analisis utama. Hari presentasi tiba. Kelompok kami maju. Reno menjelaskan dengan lancar, menunjukkan grafik animasi yang canggih dan hasil yang sangat rapi. Aku hanya menyusul di akhir, menjelaskan bagian data yang kutulis saat selesai. Pak Chandra bertanya padaku, apakah kamu paham betul model regresi yang dipakai? Aku mengangguk. Iya Pak. Saya sudah baca referensi tambahan dan juga diskusi dengan teman-teman. Pak Chandra menatapku dingin. Kalau kamu benar-benar paham, kenapa tidak ada nama kamu di coding script? Aku terdiam. Aku tidak bisa jawab. Karena memang aku tidak diberi akses. Pak Chandra menyeringai kecil. Saya kira begitu. Kamu cuma ikut-ikutan saja. Jangan bangga kalau kamu cuma jadi pelengkap. Seluruh kelas sunyi. Beberapa mahasiswa menoleh padaku. Aku bisa merasakan pipiku memanas. Air mata hampir saja menetes. Faris mencoba membela. Tapi Pak, dia tetap berkontribusi pada pengumpulan data dan penyusunan laporan. Dia juga, Pak Chandra mengibaskan tangannya. Itu bukan kontribusi intelektual. Itu cuma pekerjaan administratif. Aku pulang ke kos tanpa berkata apa-apa. Bahkan Faris tidak mencoba menahanku. Ia tahu aku butuh waktu sendiri. Di kamar, aku menutup pintu rapat-rapat. Aku duduk di kasur tipis itu, memandangi lenggit-lenggit yang retak-retak, lalu menangis sejadi-jadinya. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Benarkah aku cuma ikut-ikutan? Benarkah aku tidak pantas ada di sini? Tekanan semakin bertambah ketika semester berikutnya dimulai. Aku ambil beban SKS yang tinggi karena takut ketinggalan. Aku juga ikut program magang di sebuah lembaga riset sosial sebagai upaya meningkatkan pengalaman kerja. Tapi tubuhku mulai memberontak. Aku mulai susah tidur. Setiap malam pikiranku dipenuhi suara Pak Chandra, sindiran Reno, tatapan orang-orang di kelas. Aku sulit fokus. Bahkan saat kuliah, aku sering tidak sadar apa yang sedang dibicarakan. Suatu hari, saat tengah hari, aku pingsan di perpustakaan kampus. Maya yang melihat langsung membawaku ke klinik universitas. Dokter menyimpulkan aku mengalami stres berkepanjangan dan sleep deprivation. Kamu butuh istirahat, Risma. Ini bukan soal malas atau tidak mau kerja keras. Ini soal kesehatan. Aku pulang ke kos dan tidak keluar selama 2 hari. Aku hanya tidur, menangis, dan kadang-kadang menatap foto ibu di dompetku. Lalu, suatu malam, aku meneleponnya. Bu, aku lelah. Ibu Wati diam sejenak. Lalu ia berkata, Ibu tahu kamu lelah, tapi ingat, kamu nggak sendirian. Ibu di sini, selalu di sampingmu. Aku menangis. Aku takut gagal, Bu. Aku takut semua orang benar bahwa aku bukan siapa-siapa. Ibu berkata pelan. Kamu bukan siapa-siapa bagi mereka yang tidak percaya padamu.
Tapi kamu segalanya. Bagi orang yang percaya padamu termasuk dirimu sendiri. Aku menarik napas panjang. Ibu yakin. Kamu akan melewati ini. Kamu kuat. Kamu hebat. Dan kamu belum selesai. Keesokan harinya, aku bangkit. Aku mandi. Makan dengan lahap. Dan kembali ke kampus. Aku tidak akan biarkan tekanan itu menghabiskanku. Aku akan terus belajar. Aku akan terus berjuang. Karena aku, Risma Putriwati. Dan aku tidak akan menyerah. Tidak sekarang. Tidak. Malam itu, aku duduk di pinggir tempat tidur, menatap undangan wisuda yang tergeletak rapi di atas meja. Kertas tebal berwarna krem dengan logo emas Universitas Jaya, bersinar redup di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Aku mengambilnya perlahan. Membacanya sekali lagi seolah-olah masih tidak percaya. Risma Putriwati. Eskom dengan bangga kami mengundang Anda untuk mengikuti acara wisuda ke-129 Universitas Jaya pada hari Sabtu, the 14th of September 2024, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, senyum itu muncul tanpa beban. Aku sudah berhasil. Aku telah menyelesaikan semua mata kuliah, tugas akhir, dan ujian. Aku akan keluar dari universitas ini sebagai alumni resmi, bukan hanya sebagai mahasiswa yang sempat diragukan, tapi sebagai seseorang yang telah membuktikan bahwa ia pantas ada di sini. Keesokan paginya, aku memberitahu ibu lewat telepon. Suaraku gemetar karena bahagia. Bu, aku wisuda tanggal 14 nanti. Ibu diam sejenak, lalu suaranya pecah, penuh haru. Subhanallah, ya Allah, ibu nggak bisa bilang apa-apa lagi selain bersyukur. Aku juga menangis. Menangis karena semua pengorbanan, air mata kesedihan, dan malam-malam tanpa tidur itu akhirnya membuahkan hasil. Aku pesen tiket bus minggu depan. Ibu pasti datang. Katanya yakin. Jangan capek-capek, Bu. Aku bisa biayai tiket kereta atau pesawat. Nggak usah, Nak. Ibu naik bus saja. Asal bisa lihat kamu di panggung, itu sudah cukup. Aku menahan tangis. Aku tahu. Bagiku, melihat ibu hadir di wisuda adalah hadiah terbesar. Beberapa hari menjelang wisuda, persiapan dimulai. Aku harus melakukan registrasi ulang, ukur toga, foto wisuda, dan lainnya. Faris dan Maya membantuku agar semuanya lancar. Ini saatnya kamu menikmati hasil kerja kerasmu, kata Faris sambil tersenyum. Maya menepuk bahuku. Aku yakin semua orang akan ingat hari ini. Namun, meskipun hatiku penuh syukur, bayangan masa lalu masih menghantuiku. Pak Chandra, Reno, komentar-komentar sinis, dan rasa tidak layak itu sesekali muncul lagi. Apakah mereka akan hadir? Apakah mereka akan merusak momen ini? Aku mencoba mengubur pikiran itu. Ini adalah hari untukku. Hari untuk ibu. Hari untuk semua. Perjuangan yang telah kita lalui. Hari-hari akhirnya tiba. Aku bangun pagi-pagi sekali. Udara Jakarta terasa lebih segar hari itu. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku mandi, menyisir rambutku rapi, lalu memakai jas alma mater yang sudah disetrika. Dengan baik, saat aku sampai di gedung auditorium universitas, suasana begitu hidup. Keluarga besar alumni, orang tua wisudawan, serta para tamu undangan memadati area parkir dan halaman. Ada yang sedang berfoto, ada yang saling bertemu setelah lama tidak jumpa, dan banyak orang tua yang meneteskan air mata haru. Aku mencari-cari di antara kerumunan, dan kemudian aku melihatnya. Ibu berdiri di dekat gerbang utama, memakai kebaya sederhana yang biasa ia kenakan saat upacara desa. Rambutnya sudah mulai beruban, tapi wajahnya tetap bersinar seperti biasa. Ia membawa tas plastik hitam dan sebuah payung lipat. Aku berlari kecil ke arahnya. Ibu, seruku. Ia menoleh, matanya langsung bersinar. Ia membuka lengannya libar-libar, dan aku langsung memeluknya erat. Kamu cantik banget, Nak, bisiknya sambil menepuk-nepuk punggungku. Aku tertawa sambil menangis. Ibu juga, Bu. Makin awet muda aja. Ibu tertawa pelan. Ibu cuma ingin lihat kamu di atas panggung. Itu saja sudah cukup. Acara dimulai beberapa jam kemudian. Kami berkumpul di belakang panggung, menunggu giliran untuk masuk secara resmi. Suara tepuk tangan dari hadirin terus terdengar setiap kali satu nama dipanggil. Faris ada di deretan depan, Maya di barisan tengah. Orang tua mereka datang lengkap dengan kamera dan buket bunga. Aku menarik napas panjang. Aku tidak punya buket, tidak ada kamera mahal, tapi aku punya ibu, dan itu lebih dari cukup. Akhirnya, namaku dipanggil.
Risma Putriwati. Aku maju, langkahku mantap meski jantungku berdebar tak karuan. Aku mendekati rektor, menerima ijazahku, dan berpose untuk foto resmi. Dari sudut mataku, aku melihat ibu. Ia berdiri, matanya berkaca-kaca, dan ia tersenyum begitu lebar hingga membuat pipinya keriputan. Aku ingin menangis, tapi aku menahan air mata itu. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa anaknya ini kuat. Namun, belum sempat aku kembali ke tempat duduk, suara yang tidak asing menyela. Itu suara Pak Chandra. Maaf interupsi sebentar, katanya, berdiri dari kursi Dewan Guru Besar. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Rektor tampak kaget, tapi mengizinkan. Pak Chandra melangkah ke mikrofon, lalu mulai bicara. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua wisudawan. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang nilai dan ijazah, tapi juga tentang integritas, kapasitas, dan apakah seseorang benar-benar layak menyandang gelar ini. Aku mulai gelisah. Lalu, pandangan Pak Chandra beralih padaku. Dan saya kira, salah satunya adalah saudari Risma Putriwati. Saya heran bagaimana seseorang dengan latar belakang sangat minim bisa sampai di sini. Mungkin ia hebat dalam presentasi, tapi apakah ia benar-benar punya dasar ilmu yang kuat? Seluruh ruangan terdiam. Aku mematung. Faris dan Maya langsung marah. Beberapa hadirin mulai berbisik-bisik, tapi aku tidak bisa bergerak. Air mataku menetes di tengah keheningan itu. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah penonton. Aku menoleh, dan aku melihatnya. Ibu Wati berdiri, lalu mulai berjalan menuju panggung. Semua orang memandangnya. Aku tidak percaya, apa yang akan ibu lakukan? Aku masih berdiri di atas panggung, memegang ijazahku yang belum sempat kusembunyikan di balik toga. Air mata menggenang di sudut mataku. Aku tidak bisa percaya Pak Chandra benar-benar melakukan ini di hari wisudaku, di hadapan ribuan orang. Apa, seseorang seperti dia pantas menyandang gelar sarjana dari universitas ini? Ucapnya lagi. Kali ini dengan nada lebih keras dan tegas. Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa nilai akademis bukan segalanya. Kapasitas dan latar belakang juga penting. Seluruh ruangan terdiam. Aku bisa merasakan tatapan mereka, ada yang bingung, ada yang malu. Ada juga yang tampak senang melihatku dipermalukan. Faris berdiri dari tempat duduknya. Ia ingin membantuku, tapi Maya menahannya. Jangan gegabah, ini bukan tempat untuk emosi, bisiknya. Aku mencoba menahan tangisku. Aku ingin berkata sesuatu. Ingin menjawab Pak Chandra. Tapi suaraku seolah lenyap, mulutku kering, tubuhku lemas. Dan saat itulah aku melihat ibu maju ke depan. Langkahnya tenang, tapi tegas. Kebaya sederhana yang ia kenakan tampak begitu kontras dengan jas alma mater, para dosen dan rektor. Sorak-sorai dari penonton mulai muncul, campur aduk, antara rasa penasaran dan keheranan. Silakan Bu, kata rektor setelah memberikan isyarat kepada petugas agar membuka pagar pembatas. Ibu Wati naik ke panggung dengan tenang. Ia tidak membawa mikrofon, tapi suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di barisan depan. Aku memandangnya, bingung. Apa yang akan ia lakukan? Ibu berdiri di sampingku. Ia menepuk bahuku pelan, lalu mengambil posisi di depan mikrofon. Ia menatap Pak Chandra. Matanya tajam seperti pisau. Pak Chandra, katanya dengan suara rendah, namun penuh otoritas. Saya ingin bicara. Pak Chandra tampak terkejut. Matanya menyipit. Ibu siapa? Ibu tersenyum tipis. Saya Ibu Wati, ibu dari Risma Putriwati. Beberapa orang tua mahasiswa lain mulai mendekat ke tepi panggung. Mereka mendengarkan dengan serius. Pak Chandra mengibaskan tangan. Maaf Bu, ini acara akademik, bukan tempat untuk interupsi. Tapi, Ibu tidak mundur. Ia justru maju selangkah, lalu berkata, saya bukan hanya sekadar ibu dari seorang wisudawan. Saya alumni Universitas Jaya. Keriuhan penonton mulai terdengar. Orang-orang saling bertanya, apa alumni? Serius, rektor ikut terkejut. Anda alumni? Jurusan apa? Ibu tetap tenang. Ilmu statistik, lulus tahun ke-1999, predikat summa cum laude. Ruangan menjadi hening. Bahkan, angin yang masuk dari ventilasi pun terasa berhenti. Faris dan Maya saling pandang. Rektor tampak gugup. Sedangkan Pak Chandra, wajahnya mulai memerah. Saya dulunya dosen di fakultas ini selama 5 tahun, lanjut ibu. Sebelum akhirnya memilih pulang ke desa, untuk menjaga sawah warisan keluarga,
dan mengurus anak saya seorang diri. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Selama ini aku tidak tahu sama sekali tentang masa lalunya. Pak Chandra mulai gelisah. Ini pasti lelucon. Ibu menatapnya tajam. Lelucon? Saya tantang Anda untuk cek arsip universitas. Nama lengkap saya adalah Profesor Dr. Sariwijaya. Itu nama saya waktu masih aktif sebagai dosen. Keriuhan semakin besar. Beberapa dosen senior mulai membicarakannya di kursi mereka. Rektor langsung menghubungi staf administrasi untuk memastikan data alumni tersebut. Aku menoleh pada ibu. Hatiku hancur dan bangga dalam waktu bersamaan. Bu, bisikku. Ibu menepuk pipiku lembut. Tenang, Nak. Ibu di sini untuk membela kamu. Di tengah kehebohan itu, Pak Chandra mencoba mengambil alih situasi. Kalau memang alumni, silakan tunjukkan buktinya. Jangan hanya omongan kosong. Ibu Wati tersenyum lagi. Kali ini lebih tenang. Omongan kosong? Baiklah. Saya Aiken. Tunjuk. Ia mengambil tas plastik hitam yang dibawanya, lalu mengeluarkan beberapa dokumen usang salah. Satunya adalah fotokopi ijazah S3-nya, lengkap dengan cap resmi Universitas Jaya dan tanda tangan mantan rektor. Staf administrasi datang membawa laptop dan mengecek database alumni. Setelah beberapa detik, salah satu staf berkata dengan suara gemetar. Iya, benar. Ada nama Profesor Dr. Sariwijaya. Alumni ilmu statistik tahun ke-1999 summa cum laude. Mantan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seluruh auditorium meledak. Teriakan, tepuk tangan dan sorak-soroi bergema dari segala penjuru. Ferris dan Maya berteriak riang. Keluarga wisudawan lain mulai merekam momen ini dengan ponsel mereka. Aku menangis. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku memeluk ibu erat-erat. Kenapa ibu nggak pernah bilang? Tanyaku sambil menangis. Ibu tersenyum. Ibu ingin kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa kamu bisa sendiri. Tapi hari ini, ibu harus tunjukkan pada dunia bahwa kamu lahir dari darah juang ilmuwan. Pak Chandra berdiri diam. Wajahnya pucat. Ia menatap ibu. Lalu padaku. Ia sepertinya baru sadar bahwa ia telah merendahkan seorang legenda akademik. Ia menunduk. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Rektor akhirnya berdiri dan meminta ketenangan. Hadirin sekalian, kami sangat terkejut dengan pengungkapan ini. Kami juga bangga bahwa salah satu alumni hebat kita hadir di tengah-tengah acara wisuda hari ini. Ia kemudian menoleh pada ibu. Profesor Sariwijaya, apakah ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada hadirin? Ibu Wati mengangguk. Ia mengambil mikrofon. Saya bukan datang untuk pujian atau penghargaan, katanya. Saya datang karena hari ini adalah hari putri saya, dan tidak ada yang berhak merusak hari itu. Ia menatap Pak Chandra. Tidak ada dosen, tidak ada rektor, tidak ada siapapun yang berhak meragukan seorang mahasiswa hanya karena latar belakangnya. Pendidikan adalah hak semua orang, dan jika ada yang berpikir sebaliknya, maka ia tidak layak mengajar. Tepuk tangan riuh pecah. Aku menatap ibu dengan bangga. Aku tidak pernah merasa sedekat ini dengannya sebelumnya. Aku tidak pernah merasa semulia ini sebelumnya. Karena hari ini, bukan hanya aku yang wisuda, tapi juga harga diri, kami sebagai keluarga, sebagai wanita, sebagai rakyat biasa yang punya mimpi besar. Masih berdiri di atas panggung yang penuh sorak-sorai dan tepuk tangan, aku memandang ibu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak bisa percaya bahwa wanita sederhana yang selama ini kusebut ibu, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini, rahasia yang mungkin telah ia simpan sejak lama. Untuk waktu yang tepat, dan hari ini adalah waktunya. Ibu Wati masih memegang mikrofon. Sorakan penonton perlahan mulai reda, tapi aura kekaguman dan rasa terkejut belum sepenuhnya hilang. Bahkan beberapa dosen senior tampak saling berbisik, mengenang masa lalu ketika nama Prof. Dr. Sariwijaya masih sering disebat-sebat sebagai salah satu alumni terbaik universitas ini. Rektor melihat ke arahku, lalu tersenyum ramah. Saudara wisudawan dan hadirin sekalian, saya pikir kita semua setuju bahwa kita ingin mendengarkan sesuatu dari Profesor Sariwijaya. Aku menepuk pelan tangannya. Silakan Bu, Ibu mengangguk. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Saya bukan datang ke sini untuk mencari penghargaan atau apresiasi. Ucapnya dengan suara tenang, namun penuh otoritas. Saya datang karena hari ini adalah hari kelulusan putri saya, Risma Putriwati. Dan tidak ada yang berhak merusak hari itu. Keriuhan hadirin kembali muncul. Beberapa orang tua mahasiswa bahkan mulai bersorak.
Sementara beberapa dosen tampak gelisah, Pak Chandra masih berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat. Ia tidak membuka mulut lagi sejak tadi. Mungkin ia sedang mencoba memproses fakta bahwa ia baru saja merendahkan seorang legenda akademik. Ibu Wati melanjutkan pidatonya. Saya lahir di desa yang sama dengan Risma. Saya juga berasal dari keluarga petani. Saya punya mimpi kecil, bisa kuliah dan membawa ilmu itu kembali ke desa. Tapi jalan yang saya lewati tidak mudah. Ia menoleh padaku sejenak, lalu tersenyum. Saya ingat, saat itu saya harus berjalan kaki 5 kilometer hanya untuk sampai ke SMA. Buku pelajaran adalah barang langka. Uang untuk fotokopi soal ujian saja sulit didapat. Aku menahan air mata. Ini pertama kalinya aku mendengar cerita masa lalu ibu secara utuh. Tapi saya punya keyakinan, lanjutnya, bahwa pendidikan bukan milik golongan tertentu. Bahwa siapapun, dari manapun asalnya, berhak belajar, berjuang, dan berhasil. Ia menatap Pak Chandra. Sayangnya, ada orang-orang di dunia pendidikan yang lupa akan hal itu. Ada yang lebih suka menjaga tembok elitisme daripada membantu mereka yang ingin menembusnya. Kata-katanya menusuk hati banyak orang. Beberapa dosen muda tampak menunduk. Faris dan Maya berdiri di barisan depan, memberiku senyuman bangga. Apa yang terjadi pada Risma hari ini bukan hanya tentang satu orang cata ibu lagi. Ini adalah cermin dari apa yang sering dialami oleh mahasiswa dari daerah, dari keluarga kurang mampu, dari latar belakang yang tidak sempurna menurut pandangan mereka yang merasa superior. Ia menatap hadirin satu persatu. Mereka meremehkan usaha. Mereka meragukan kemampuan. Mereka merasa berhak menilai tanpa pernah melihat proses yang dilewati. Aku meneteskan air mata lagi. Kali ini, bukan karena hinaan, tapi karena rasa bangga. Bangga memiliki seorang ibu seperti ini. Padahal, lanjut ibu, yang mereka lihat hanyalah hasil. Mereka tidak pernah tahu betapa kerasnya upaya, betapa dalamnya kerja, dan betapa besar harga yang dibayar untuk sampai di titik ini. Aku mengangguk. Betul. Aku ingat malam-malam tanpa tidur, jam belajar tambahan, dan bahkan momen-momen di mana aku nyaris menyerah jadi hari ini. Katanya, suaranya semakin tegas, saya tidak hanya ingin membela putri saya ingin membela semua anak bangsa yang berjuang dengan segala keterbatasan, tapi tetap percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju keadilan sosial. Aplaus meledak. Hadirin berdiri. Rektor ikut bertepuk tangan. Bahkan beberapa dosen senior mulai berdiri sebagai bentuk penghormatan. Pak Chandra menunduk. Ia tidak berani menatap siapapun. Matanya basah mungkin bukan karena emosi, tapi karena rasa malu. Faris berteriak dari bawah panggung. Risma, kamu hebat. Maya ikut berteriak. Profesor Wati, kami bangga. Aku memeluk ibu erat-erat. Dadaku berdebar kencang. Tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa percaya diri yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Terima kasih, Bu. Bisikku. Aku tidak pernah tahu. Aku tidak pernah tahu ibu begitu hebat. Ibu, Pepiku, kamu juga hebat, nak. Kamu sudah membuktikannya sendiri. Ibu hanya membantumu menunjukkan pada dunia bahwa kamu pantas dihargai. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, air mata itu bukan dari rasa sakit, melainkan dari rasa bangga. Bangga menjadi putri dari Profesor Dr. Sariwijaya. Bangga menjadi Risma Putriwati. Acara wisuda dilanjutkan, tapi nuansanya sudah sangat berbeda. Suasana penuh haru dan kebanggaan. Rektor meminta agar foto-foto kami berdua dicetak dan dipajang di lobi universitas sebagai inspirasi bagi mahasiswa lain. Faris dan Maya langsung menghampiri kami setelah acara selesai. Mereka memelukku dan ibu bergantian. Kamu gak cuma luar biasa, Riz, kata Maya, tapi ibumu, wow, legenda hidup. Faris tertawa. Aku bahkan gak tahu harus bilang apa lagi, selain keren banget. Aku tertawa sambil menangis. Aku juga gak tahu harus bilang apa lagi, selain terima kasih, Bu. Ibu tersenyum. Nanti kalau kamu udah jadi profesor juga, kamu bisa balas pidato aku. Kami tertawa bersama. Di tengah keramaian itu, Pak Chandra diam-dayu meninggalkan auditorium. Aku melihatnya dari sudut mataku. Ia pergi tanpa pamit, tanpa mengucapkan maaf. Tapi aku tidak peduli, karena hari ini bukan hari untuknya. Hari ini adalah hari ibu dan aku, hari di mana dunia akhirnya melihat siapa sebenarnya Risma Putriwati. Setelah acara wisuda selesai, dan sorak-sorai hadirin mulai reda, aku masih belum bisa percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Aku dan ibu
duduk di salah satu bangku taman kampus. Sementara Faris dan Maya sibuk mengambil foto serta menceritakan ulang momen tadi kepada teman-teman lain. Aku menatap ibu. Masih sama seperti biasa, wajahnya lembut, senyumnya hangat, rambutnya yang mulai beruban tersisir rapi. Tapi kini, pandanganku padanya tidak pernah akan sama lagi. Bu, bisikku pelan. Kenapa ibu nggak pernah bilang kalau ibu dulu profesor? Ibu Wati menoleh padaku. Matanya bersinar, tapi ada sedikit kerutan kelelahan di wajahnya. Ia mengusap pipiku dengan telapak tangannya yang kasar karena pekerjaan. Apa gunanya? Jawabnya dengan suara rendah. Kamu harus belajar bahwa kamu bisa sendiri. Bahwa kamu tidak perlu bernaung di beang-beang siapapun. Aku mendesah pelan. Tapi, aku jadi merasa bodoh. Selama ini aku berjuang tanpa tahu bahwa ibu sebenarnya bisa membantuku lebih banyak. Ibu tertawa kecil. Justru itu yang membuatmu hebat, Nak. Kamu tidak memanfaatkan nama besar ibu untuk naik. Kamu menempuh jalanmu sendiri. Itu nilai yang tidak bisa dibeli dengan ijazah apapun. Aku menunduk. Hatiku penuh dengan campuran rasa bangga, haru, dan sedikit penyesalan. Kenapa aku tidak tahu tentang masa lalu ibu selama ini? Beberapa saat kemudian, seorang staf universitas mendekati kami. Dia membawa laptop dan beberapa dokumen arsip Profesor Sriwijaya. Katanya sopan. Kami sudah cek data alumni secara lengkap. Benar sekali. Ibu adalah alumni Summa Cum Laude tahun ke-1999, bahkan sempat menjadi kepala laboratorium statistik di fakultas ini. Ibu mengangguk ringan. Saya ingat betul ruangannya. Masih ada lukisan burung hantu di dinding. Staf itu terkejut. Betul, Bu. Lukisan itu masih ada sampai sekarang. Aku semakin yakin, ini bukan hanya cerita belaka. Ini nyata. Beberapa dosen senior datang menyusul. Mereka tampak gugup dan hormat. Salah satunya bahkan mantan rektor yang kini sudah pensiun, Profesor Sriwijaya. Ucapnya dengan nada takzim. Saya sangat terkejut. Kami semua kaget. Kami juga malu. Kami tidak tahu bahwa ibu masih hidup dan tinggal di desa. Ibu tersenyum. Saya memilih untuk kembali ke desa setelah suami saya meninggal. Bukan karena tidak ingin mengabdi lagi di dunia pendidikan, tapi karena saya punya tanggung jawab baru, mengasuh anak saya seorang diri. Mendengar itu, mataku berkaca-kaca lagi. Aku tidak pernah tahu bahwa pengorbanan ibu ternyata lebih besar daripada yang kukira. Dosen itu menghela napas. Kalau saja kami tahu, pasti kami akan undang ibu sebagai pembicara atau tamu kehormatan. Ibu melambaikan tangan. Tidak usah formal begitu. Saya datang hari ini hanya untuk satu hal, melihat putri saya menerima apresiasi yang layak. Saat itu, Pak Chandra datang kembali. Langkahnya pelan, wajahnya murung. Ia tidak membawa catatan, tidak membawa buku. Hanya kesadaran berat atas kesalahan yang telah ia perbuat. Ia berdiri di depan ibu, menunduk. Profesor Sriwijaya, katanya dengan suara parau. Saya minta maaf. Saya tidak tahu bahwa ibu. Ia menghela napas. Saya merendahkan Anda hari ini, melalui ucapan saya pada putri Anda, dan saya sungguh menyesal. Ibu Wati menatapnya diam sejenak. Tidak ada amarah di matanya, hanya ketenangan. Kamu tidak salah karena tidak tahu, kata ibu. Tapi kamu salah karena menilai orang hanya dari luar, karena meragukan kemampuan mahasiswa, hanya karena latar belakang mereka. Pak Chandra menunduk lebih dalam. Saya akan mundur dari jabatan dosen tetap. Saya tidak pantas mengajar lagi, jika pikiran saya masih sempit. Aku terkejut. Aku tidak pernah membayangkan Pak Chandra akan sampai sejauh itu. Ibu Wati menggeleng pelan. Tidak, jangan mundur. Jadikan ini pelajaran. Ubah cara mengajar Anda. Ajarkan mahasiswa Anda bahwa ilmu tidak punya kelas, bahwa bakat tidak peduli dari mana asalnya. Pak Chandra mengangguk. Saya akan coba, Profesor. Ia membungkukkan badan dalam-dalam, lalu pergi. Malam itu, aku dan ibu pulang ke kosku. Kami memesan nasi goreng dan teh manis hangat dari warung dekat kampus. Kami duduk di balkon lantai 2, menikmati angin Jakarta yang dingin. Kenapa ibu tidak pernah cerita tentang masa lalu? Tanya aku lagi. Ibu menyeruput tehnya. Aku tidak ingin kamu bergantung pada nama besar ibu. Aku ingin kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa kamu bisa sendiri, bahwa kamu tidak butuh bantuan siapapun untuk berhasil. Aku mengangguk, dan ternyata, aku bisa. Ibu tersenyum. Ya, kamu bisa. Dan itu membuat ibu bangga. Aku menatap langit malam yang penuh bintang. Untuk pertama kali, aku merasa benar-benar utuh. Tidak ada rasa ragu lagi, tidak ada tekanan, hanya rasa syukur dan percaya diri.
Aku bukan hanya putri seorang petani, aku juga putri seorang legenda, dan aku adalah Risma Putriwati. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai kamar kosku. Aku membuka mata perlahan, masih merasakan sisi-sisi kehangatan dari malam sebelumnya. Ibu masih tertidur di kasur darurat yang Faris bantu siapkan semalam. Aku menatap wajahnya yang tenang. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, ia tetap tampak cantik dan kuat seperti dulu. Aku tersenyum sendiri. Betapa banyak hal yang telah berubah hanya dalam satu hari. Hari ini, aku bukan lagi mahasiswa. Aku adalah sarjana. Dan lebih dari itu, aku adalah putri dari Profesor Dr. Sariwijaya, seorang legenda yang selama ini hidup begitu dekat denganku, tapi tak pernah kusadari. Beberapa jam kemudian, kami keluar dari kos dan menuju halaman kampus. Suara riuh hadirin semalam sudah berganti dengan kesunyian pagi yang damai. Namun, foto-foto besar ibu dan aku masih terpampang di layar digital lobi universitas. Banyak mahasiswa yang menghampiri untuk meminta foto bersama atau sekadar menyampaikan apresiasi. "Kamu hebat, Kak Risma," kata seorang mahasiswi muda sambil tersenyum. "Saya baru semester 1. Saya jadi semangat setelah dengar cerita kamu." Aku tersenyum lembut. "Terus belajar ya, kamu pasti bisa." Faris dan Maya datang menjemput kami dengan mobil sewaan. "Kami mau antar kalian pulang." Tapi sebelum itu, Maya menyerahkan sebuah map tebal. "Ini surat undangan resmi dari rektor. Mereka ingin ibu menjadi pembicara tamu di seminar nasional bulan depan." Ibu Wati menerima map itu dengan senyum rendah hati. "Saya akan pikirkan." Perjalanan pulang ke desa terasa sangat berbeda dari perjalanan pertamaku ke kota. Kali ini, aku pulang bukan sebagai anak desa yang merasa rendah, tapi sebagai wanita yang bangga pada asalnya. Ibu duduk di sebelahku, sementara Faris dan Maya bergantian mengemudi. Di sepanjang jalan, kami bercerita tentang masa depan. "Aku mau kerja dulu sebentar," kataku. "Cari pengalaman, mungkin di lembaga riset atau organisasi sosial. Setelah itu, kalau rezeki ada, lanjut magister." Maya tersenyum. "Kalau kamu, pasti semua pintu terbuka lebar." Faris menimpali. "Jangan lupa ajak ibu jadi dosen tamu. Di kampus kita nanti, ibu tertawa ringan. Lihat saja nanti. Kalau Risma bilang iya, ibu pasti datang." Saat sampai di desa Tanjung Laut, suasana desa terasa hangat menyambut. Tetangga berkumpul di depan rumah. Anak-anak berlarian sambil menyebut namaku. Bahkan kepala desa datang dengan karangan bunga sederhana. "Selamat atas wisudamu, Risma," katanya dengan suara lantang. "Kamu membanggakan desa kita." Aku menerima karangan bunga itu dengan tangan gemetar karena haru. Aku memandang sekeliling. Rumah kayu tua itu masih berdiri kokoh. Sawah hijau masih membentang luas. Angin laut masih bertiup perlahan. Namun, kali ini, segalanya terasa lebih berarti. Beberapa minggu setelah pulang, aku mulai bekerja di sebuah lembaga riset sosial di Indramayu. Aku juga membantu ibu mengembangkan sistem data statistik untuk penelitian pertanian di desa. Kami ingin membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa membantu petani kecil seperti kami. Faris dan Maya sering berkunjung. Mereka membawakan buku-buku baru, laptop bekas yang bisa digunakan oleh anak-anak desa, dan bahkan membantu mendirikan perpustakaan kecil di balai desa. Rektor Universitas Jaya pun benar-benar merealisasikan undangan itu. Ibu akhirnya tampil sebagai pembicara utama di seminar nasional. Judul pidatonya, "Pendidikan, Hak Semua, Milik Siapapun." Dokumen pidato itu bahkan dicetak dan disebarkan ke seluruh fakultas sebagai bahan refleksi bagi para dosen dan civitas akademika. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, aku duduk di tepi sawah bersama ibu. Kami sedang menikmati teh hangat dan pisang goreng buatan tetangga. "Bu," bisikku pelan. "Aku masih merasa seperti mimpi." Ibu tersenyum. "Karena ini memang terasa seperti mimpi, tapi ini nyata, dan kamu yang membuatnya nyata." Aku menatap langit jingga itu. Burung-burung terbang rendah di atas sawah. Anak-anak bermain di dekat sungai. Aku merasa begitu damai. Mimpi itu bisa menjadi nyata, bahkan dari atas sawah, gumamku. Ibu mengangguk. "Ya, bahkan dari atas sawah." Beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar dari universitas. Pak Chandra akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen senior. Ia memilih pensiun dini dan akan mengabdikan dirinya di daerah pedalaman sebagai relawan pendidikan. Surat terakhir dari universitas
menyebutkan bahwa mereka akan mengabadikan nama ibu dalam Galeri Alumni Hebat Universitas Jaya. Aku menitskan air mata ketika melihat foto ibu dipajang di lobi universitas. Di antara foto alumni lain yang merupakan pejabat tinggi, pengusaha besar, dan tokoh penting negeri. Tapi foto ibu beda, karena ia bukan hanya hebat karena prestasi, tapi karena ia hebat karena perjuangan. Dan itulah warisan yang paling berharga bagiku. Karena aku adalah Risma Putriwati. Putri seorang petani, putri seorang profesor. Dan aku tidak akan pernah lupa dari mana aku berasal.